Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi materi kali ini. Kita akan coba bahas mengenai double diamond. Double diamond itu adalah sebuah pendekatan dari desain thinking untuk membuat sebuah desain gitu ya. Nanti ada tahapannya seperti apa. Ya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan coba bahas terkait hal itu. Langsung saja. Nah, di sini ada sebuah inovasi gitu ya. Dan di sini ada sebuah pertanyaan di mana Anda mendapatkan ide terbaik Anda gitu ya. Nah, jadi kalau saya boleh bertanya ke kalian gitu ya, di mana sih biasanya kalian mendapatkan ide terbaik kalian gitu ya, di dalam proses mendapatkan ide tersebut? Apakah ada yang terpikirkan kalau ide terbaik itu bisa didapat ketika apa gitu ya. Nah, jadi di dalam sebuah membuat desain gitu kan, membuat sebuah tampilan itu kan kita memerlukan sebuah ide juga, atau memerlukan sebuah yang namanya inovasi, perubahan, perbedaan dari yang sudah ada. Jadi ya harapannya menjadi yang lebih baik. Nah, sini ada satu pertanyaan kan tadi, gimana sih Anda bisa mendapatkan ide terbaik? Kadang kan setiap orang itu bisa mendapatkan ide terbaiknya itu di tempat-tempat tertentu gitu kan, atau ada momen yang memang tanpa disadari tiba-tiba mendapatkan ide terbaiknya gitu ya, atau memang ada orang yang istilahnya saya harus di tempat A, tempat B, tempat C gitu ya, baru bisa mendapatkan informasi terbaiknya, informasi ide terbaiknya. Nah, ya, misalkan saya harus di kafe baru bisa mendapatkan inspirasi sebuah ide, atau saya harus jalan-jalan ke tempat yang sejuk, yang tenang baru bisa mendapat ide. Saya mau biasanya kalau lagi mandi kan jadi seger, relax gitu kan. Jadi dapat tuh ide terbaik. Nah, itu kan hal-hal yang memang tanpa kita sadari itu mengarahkan kita, kalau kita ingin mendapatkan ide itu kita harus melakukan hal tersebut atau datang ke tempat-tempat tersebut gitu ya. Yang menyebabkan apa? Ketika memang kita harus membuat sebuah inovasi, mendapatkan ide terbaik itu ya akan kesulitan gitu kan dalam prosesnya, karena ya pola pemikiran kita sudah diarahkan seperti tadi kan, harus ke tempat-tempat tersebut atau harus di kondisi-kondisi tersebut sehingga kita bisa mendapatkan ide terbaik kita. Itu adalah satu hal yang tidak salah gitu kan, satu hal yang memang pada umumnya seperti itu. Cuman ketika memang ada satu kondisi yang mengharuskan kita berinovasi, mencari ide pada saat itu juga pasti kan akan sangat kesulitan gitu ya. Dan hal itu memang bukan karena sudah ketentuannya, tapi lebih ke karena pola pikir kita gitu ya, karena memang dari pemikiran kita tuh sudah mengarahkan seperti itu gitu ya, sehingga ya kita berpikir kalau tidak di tempat itu, kalau tidak dengan kondisi itu, maka tidak akan bisa mendapatkan ide terbaik kita. Nah, dalam prosesnya sebenarnya inovasi itu kan larinya ke ini, mindset atau kerangka berpikir kita sendiri gitu ya. Nah, jadi ya tadi, ketika memang ide terbaik itu bisa didapatkan berdasarkan kondisi A, atau kita harus di satu tempat tertentu, ya ini kan sebenarnya nih sudah diarahkan oleh kerangka berpikir, atau kita sudah punya pemikiran kalau tidak di tempat itu maka kita tidak bisa mendapatkan ide terbaik. Nah, sebenarnya itu bisa dirubah gitu kan. Jadi kita dapat ide terbaik itu tidak harus di tempat tertentu, tidak harus dalam kondisi tertentu gitu ya, bisa saja di berbagai kondisi, di berbagai tempat gitu ya. Ya, tinggal mindset atau kerangka berpikir kita yang kita arahkan. Memang harus kerja keras gitu kan, ketika kita memang yang tadinya polanya sudah terbiasa seperti sebelumnya ingin diarahkan ke pola yang berbeda. Tapi memang itu adalah sebuah kerangka atau mindset kita sendiri. Ya kadang-kadang ketika kita sakit gitu kan, kalau yang praktek hari ini dokternya itu dokter A gitu kan, yang biasa berobat itu adalah dokter C gitu ya.
Nah, karena mindset kita atau pola pikir kita sudah, kalau nggak berobat ke dokter C itu pasti nggak akan sembuh gitu ya. Kalau berobat ke dokter C sekali minum obat aja langsung sembuh. Padahal kan bisa dikatakan sama saja gitu kan, sama-sama dokter dan obatnya pun sama gitu kan istilahnya, dengan komposisi yang sama. Tapi karena pemikiran kita sudah diarahkan seperti itu, sehingga membuat itu yang menyebabkan kita lebih yakin ya, dan diri kita pun akan menjadi lebih merespon, lebih cepat merespon. Nah, makanya ketika kita ingin mencari ide terbaik, ya memang kita membutuhkan suatu tempat dengan kondisi tertentu dan tempat tertentu. Tapi kita bisa rubah pola pikir kita agar ketika memang kita membutuhkan hal-hal baru, inovasi atau ide terbaik itu, kita bisa mendapatkannya di mana saja gitu ya. Nah, ini kan tujuannya tuh. Yang penting kan mindset itu ada kerangka berpikir gitu kan. Ide cara kita berpikir mau seperti apa gitu kan. Kalau kita sudah, kan memang pada umumnya ya sebagai manusia itu istilahnya kita selalu melakukan hal yang berulang. Ketika kita misalkan pulang ke rumah nyimpan tempat di situ, ya pasti kan akan selalu simpan di situ. Terus ketika satu waktu dipindahkan atau menyimpan di tempat yang berbeda, pasti akan kebingungan gitu ya. Karena memang mindset atau berpikir kita kalau nyimpan barang tersebut ya di tempat itu gitu kan, tidak di tempat yang lain gitu ya. Padahal kan namanya mindset kan kadang kita lupa taruh di mana gitu ya. Nah, jadi itu adalah kerangka berpikir yang memang bisa kita rubah dengan ya kita bekerja lebih keras dalam melakukan proses berpikir. Jadi ide terbaik itu bisa didapatkan di mana saja gitu ya. Tidak harus di tempat-tempat tertentu dengan kondisi tertentu saja, dengan kita merubah kerangka berpikir kita, mindset kita gitu ya, sehingga lebih terbuka gitu ya, lebih terbuka dengan kondisi-kondisi yang berbeda, sehingga bisa mendapatkan hal-hal yang lebih baik gitu kan, dalam arti atau ide-ide terbaik kita. Nah, itu ya. Jadi ketika kita mau berinovasi itu atau mau mencari hal yang terbaik, ide terbaik itu ya bisa di mana saja sebenarnya ya. Tinggal pola berpikir atau mindset kitanya saja yang harus kita rubah gitu kan. Yang tadinya sudah kebiasaan seperti itu, kita bisa rubah menjadi hal-hal baru yang memang dalam prosesnya kita butuh kerja keras gitu ya untuk melakukan hal-hal tersebut ya. Itu ya untuk inovasi, untuk mendapatkan ide terbaik. Ini mindset atau kerangka berpikir kita yang mengarahkan kita tuh harus seperti apa gitu ya, intinya itu. Nah, berikutnya ada metode double diamond, yaitu sebuah pendekatan desain yang digunakan untuk menciptakan solusi yang inovatif. Metode double diamond ini merupakan salah satu metode desain thinking. Pada dasarnya metode ini bekerja dengan cara mengumpulkan ide sebanyak-banyaknya, kemudian mempersempit untuk mendapatkan ide atau gagasan yang terbaik. Nah, jadi metode itu intinya ketika kita mau mencari sesuatu, membuat sebuah sesuatu, ya kita cari, kumpulkan ide sebanyak mungkin gitu ya. Jadi kita ada orang yang ngasih ide A, B, C, D, terima gitu ya. Atau kita sendiri mencari, bertanya ke orang-orang yang memang terlibat di bagian tersebut, atau misalkan kita mau membuat sebuah desain untuk sebuah instansi tertentu, maka kita akan mencari informasi ya terkait instansi tersebut dan melihat gitu kan tampilan instansi itu seperti apa, sehingga kita bisa mendapatkan banyak inspirasi, banyak ide. Nah, dan kita pun pasti akan mencari informasi ke orang-orang yang ada di lingkungan tersebut. Nah, ketika mereka memberikan informasi, ya terima aja gitu. Jadi di awal itu pokoknya kita kumpulkan ide sebanyak-banyaknya gitu. Ketika ada yang memberikan masukan, ya terima, jangan ditolak dulu gitu kan istilahnya, kalau melihat mengikuti metode double diamond. Nah, setelah kita mendapatkan yang informasi atau ide yang dirasa cukup gitu kan, sesuai dengan kebutuhan kita, baru di sini kan dikatakan kemudian
kita mempersempit untuk mendapatkan ide atau gagasan yang terbaik. Nah, dari misalkan ada 10 ide yang kita dapat, ya kita coba pilah dari 10 itu mana yang memang bisa lebih cocok, lebih sesuai dengan kebutuhan. Oh, dari 10 itu hanya ada 3 yang bisa, yang memungkinkan untuk bisa proses, ya udah berarti pilih itu gitu kan. Nah, ini berdasarkan cakra dan Wesvita di tahun 2021, bukan berdasarkan saya gitu, tapi berdasarkan ini yang sudah melakukan penelitian. Nah, jadi seperti itu, ide yang sudah didapat dipersempit, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, jadi metode double diamond ini salah satu pendekatan atau metode design thinking yang ketika melakukannya kita cari informasi sebanyak mungkin, kita list gitu kan, tulis, kumpulkan. Setelah itu baru kita pilih mana yang cocok, mana yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, double diamond digambarkan seperti ini. Ada 2 buah diamond gitu kan. Dimana yang pertama ada fokus on the user. Jadi kita fokus pada pengguna gitu kan, pada stakeholder gitu kan. Mereka ingin apa sih? Mereka ingin membuat sesuatu seperti apa gitu ya. Nah, kita fokus terlebih dahulu mencari informasi, mencari data sebanyak-banyaknya gitu kan. Nah, setelah kita mendapatkan cukup banyak informasi, baru tahap berikutnya adalah think 10x gitu ya. Jadi kita berpikir 10 kali dari ide yang sudah ada, dari informasi yang sudah didapat, maka kita mulai itu berpikir, mencari ide, mencari gagasan dari keinginan si user itu harus seperti apa sih gitu. Harus kita tampilkan seperti apa. Mulai kita mencari ide sebanyak-banyaknya. Jadi ini fokus mencari informasi dari user, lalu setelah informasinya didapat, kita fokus mencari ide atau gagasan yang sekiranya cocok sesuai dengan kebutuhan user gitu kan. Keinginan user maunya seperti apa atau harus seperti apa. Gitu ya. Nah, setelah mendapatkan ide-ide terbaiknya ya tadi gitu kan, dipilah gitu kan. Lalu berikutnya adalah prototype. Nah, jadi kita buatkan dari informasi, terus dicarikan ide. Setelah mendapat ide yang bagus, dibuatkan prototipenya gitu kan. Jadi istilahnya ditunjukkan ke usernya itu tidak hanya dalam bentuk saya punya ide A, B, C, D gitu, tapi digambarkan, oh kalau saya punya ide ingin ini tampilannya seperti ini gitu ya. Nah, sehingga kan user bisa mengetahui, oh iya gitu kan. Nanti kalau ada yang tidak sesuai atau ada yang kurang kan bisa timbul diskusi untuk menyesuaikan hal-hal tersebut gitu ya. Nah, jadi intinya fokus user tuh ini seperti apa, jadi cari informasi yang dibutuhkan. Nah, setelah itu kita berpikir 10 kali lebih keras, mencari ide harus seperti apa. Setelah itu dibuatkanlah prototipenya agar bisa terlihat ya berdasarkan keinginan, berdasarkan ide yang sudah kita dapat, maka dibuatkan terlihat prototipenya seperti ini. Jadi sesuai atau tidak, ya kalau tidak sesuai kan dia akan ada diskusi untuk perbaikan hal-hal lebih lanjut. Nah, ya. Jadi tantangannya kan bagaimana cara kita meningkatkan kualitas hidup. Nah, jadi berikutnya ada sebuah tantangan, bagaimana caranya kita meningkatkan kualitas hidup di tengah kota yang jalanannya serba macet. Nah, jadi kan kalau saya bertanya ke kalian gitu kan, bagaimana sih cara kita meningkatkan kualitas hidup kita di tengah kota yang jalan macet? Sedangkan kita harus melakukan sesuatu. Ya berarti kan pasti kita akan berpikir, oh misalkan kalau ingin bekerja atau berkuliah harus berangkat lebih pagi. Nah berikutnya hal-hal lain yang memang harus kita siapkan gitu kan, sehingga kualitas hidup kita itu bisa lebih meningkat gitu kan. Udah tahu macet, berangkat
berangkatnya siang gitu ya, misalkan misalkan naik kendaraan umum gitu kan, sehingga mengurangi kemacetan dan sebagainya. Nah itu beberapa tantangan yang bisa dijawab. Nah berikutnya adalah fokus pada pengguna. Tadi kan double diamond salah satunya ada fokus pada pengguna. Tidak ada hal yang bisa dengan lebih mudah mendefinisikan kepada kita selain kita melihat dan mendengar kebiasaan orang sehari-hari. Ya tadi kenapa kita diminta fokus itu agar kita bisa mendefinisikan, ya kan, kebiasaan pengguna tersebut. Maka kita harus fokus, gitu kan istilahnya. Karena kalau tidak fokus, gitu kan, gak mungkin kita bisa mendefinisikan seseorang. Gitu kan. Katakanlah ketika kita baru lihat seseorang, terus kita diminta untuk memberikan komentar terhadap orang tersebut, pasti kan masih bingung. Tapi berbeda dengan kalau kita sudah setiap hari ketemu, gitu kan, setiap hari berinteraksi, tanpa sadar pasti kita akan mengetahui kalau si orang tersebut seperti A, B, C, D, ya. Nah, karena memang sudah setiap hari gitu kan melihat atau bertemu, sehingga kita kalau melihat dari definisi ini kan gitu bisa mendefinisikan dengan mudah gitu kan kalau kita bisa bertemu setiap hari gitu kan. Nah itu makanya fokus kepada pengguna tuh agar kita mengetahui si pengguna itu seperti apa, lalu keinginan seperti apa. Karena kan dari keinginan kita melihat juga kondisi si pengguna itu seperti apa, sehingga kita bisa mengetahui gitu ya. Nah berikutnya kan ada kalau kita dapat mendefinisikan user kita siapa, maka kita sudah selangkah lebih baik untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ya tadi kan fokus, ketika kita dalam fokus itu mengetahui oh si pengguna ini seperti A, B, C, karakter dia itu seperti A, B, C, D, oh maka keinginannya seperti X, Y, Z. Nah bisa kan kita coba sesuaikan. Ya, nah berikutnya di sini ada contoh atau inspirasi. Yang pertama adalah di sini ada sebuah mesin CT scan dia untuk scan kondisi kesehatan tubuh kita. Nah, sudah pernah dilakukan penelitian kalau rata-rata anak-anak yang akan coba di CT scan ini mereka ketakutan atau tidak mau, mereka menangis gitu kan. Nah setelah dilakukan penelitian ternyata yaitu mereka ketakutan mereka ingin didampingi oleh orang tua atau keluarganya, tapi kan dalam prosesnya memang tidak bisa. Kalau tidak didampingi nggak mau diem gitu atau nangis. Nah dilakukan penelitian kalau mesin CT scan ini disarankan dirubah menjadi seperti ini gitu. Di sama ruangan juga tidak hanya mesin saja, jadi dianggap ini di atas sebuah sebuah kapal, sebuah perahu gitu ya, yang membuat si anak itu merasa lebih nyaman gitu kan, sehingga mereka tidak merasa takut. Nah ini adalah sebuah inspirasi yang tadinya sederhana dirubah seperti ini. Dan ini salah satu inspirasi yang bisa dilakukan agar ya si anak mau gitu. Dan hal ini ternyata memang sudah pernah ada yang mengaplikasikan yang seperti ini ya. Sehingga ketika si anak masuk itu ya mereka berpikir oh ini adalah tempat bermain yang tidak menakutkan, yang sendiri pun mereka berani. Nah itu adalah salah satu inspirasi. Jadi maksudnya adalah ketika kita membuat sesuatu, kalau dirasa memang orang segan atau tidak merasa tertarik, itu kan harus ada perubahan, harus ada yang kita sesuaikan agar merasa tertarik, dan kita pun harus tahu targetnya siapa. Kan kalau seperti ini targetnya untuk orang tua ya nggak cocok juga. Nah itu salah satu jadi pertimbangan ketika membuat desain pun kita harus tahu target kita, pengguna kita, user kita itu seperti apa dan siapa, dan nanti akan digunakan untuk apa, sehingga kita bisa mereferensikan, menyarankan, mendapatkan idenya sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini ada metode brainstorming dengan pendekatan desain.
yes and not but gitu ya. Jadi ketika kita bertanya ke orang yang memang kita sedang, jadi katakanlah kita sedang mencari informasi, bertanya ke orang gitu ya, orang tersebut bilang apa, ya udah gitu kan, terima aja gitu kan, karena kita sedang mencari informasi tadi, mengumpulkan ide sebanyak-banyaknya, ya udah gitu kan, orang berkata apa kita terima saja, jangan dibantah terlebih dahulu. Ini kan yang kita cari itu adalah quantity bukan quality dulu. Jadi di awal ketika kita mencari informasi adalah quantity, informasi sebanyak-banyaknya. Terlepas informasinya sesuai atau enggak, ya kita terima aja dulu. Setelah kita mendapatkan quantity yang cukup banyak, baru kita sesuaikan kualitasnya. Kita pilih mana yang memang kualitasnya atau istilahnya yang sesuai dengan yang kita butuhkan, mana yang memang tidak gitu kan, sehingga nanti ide atau masukan yang terbaik yang akan kita ambil gitu ya. Contohnya misalkan seperti ini. Nah, berikutnya adalah kita membuat headline gitu kan. Jadi kita buat sebuah tag kurang dari 6 kata yang memang bisa dihafal oleh orang banyak. Katanya kalau bisa dihafal dengan mudah oleh anak di bawah kelas 5 SD, itu berarti sebuah tag atau headline yang memang bagus. Nah, berikutnya ada visual text. Jadi yang biasanya hanya tulisan rumah gitu kan, nah dirubah menjadi sebuah visual atau gambar. Ya, tadi prototype, sehingga apa, mempermudah orang bisa mengetahuinya. Karena dengan sebuah ilustrasi visual itu bisa mempercepat informasi yang tersampaikan. Terus ada juga jangan tadi no judgment, jangan membantah apa yang diberikan oleh orang tersebut. Jadi terima saja dulu ya, nanti tinggal kita pilih itu ya. Jadi istilahnya ketika kita ingin melakukan sebuah brainstorming, mencari informasi untuk membuat sebuah desain, ya kita cari informasi sebanyak-banyaknya. Jangan dibantah terlebih dahulu agar kita mendapatkan informasi yang sesuai dengan yang diharapkan. Ya, tujuannya sih seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi mungkin itu saja gitu ya terkait materi double diamond ini. Jadi ada sebuah pendekatan dari desain tinggi yang memang bisa digunakan untuk mencari informasi, mencari ide gitu ya, sebanyak-banyaknya, dan setelah itu baru dipilah sesuai dengan kebutuhan dan mana yang memang paling cocok dan dirasa ide tersebut paling bagus yang bisa kita gunakan ya. Mungkin itu saja untuk materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.